dengan saat ini konstituen isi ini ada 479 konstituen ya, ada 479 saham syariah saat ini ya, konstituen dari indeks saham syariah Indonesia, dan juga dalam 1 tahun terakhir ini juga indeks saham syariah Indonesia ini mengalami penguatan 14,43% ya Pak Isa. Dan tema kita ya pada sore hari ini adalah cuan berkah saham syariah nih Pak Isa ya, apa cuan berkah saham syariah. Nah, apa mudah-mudahan juga ini bulan Ramadan gitu ya, mudah-mudahan juga di bulan Ramadan ini juga nambah cuan nih ya, tentunya juga buat nambah-nambahin THR ya Pak Isa ya. Betul ya. Tadi menarik Pak Rezi ya, bahas year on year ya, naik 14%. Bahkan kalau misalkan teman-teman gitu ya, investor saham syariah baru joinnya awal tahun, year to date kita 10% nih Pak Isa, Pak Reza. Jadi cukup misalkan buat investor-investor baru happy juga nih, seperti yang baru, saya baru jadi investor, apalagi investor syariah baru awal tahun misalkan baru memutuskan menjadi investor, 10% nih kalau misalkan rata-ratanya untuk ISSI. Jadi nggak ketinggalan lah intinya buat investor yang baru juga masih bisa merasakan cuan. Apalagi betul tadi Pak Reza bilang udah mau THR nih, pasti pengen dapat cuan juga gitu. Iya. Ya, ini menarik sekali nih. Memang kalau kita lihat juga kayak misalkan IHSG kita juga all time high gitu ya Pak Isa ya. Sudah juga tembus 7.100 gitu kan. Dan kemudian juga saham-saham syariah juga termasuk ya mengalami penguatan juga ya dalam beberapa waktu terakhir ini ya Pak Isa ya. Betul Pak Reza. Ya betul, jadi untuk penguatannya mirip-mirip nih Pak. Kalau misalkan sebelumnya indeks saham syariah itu ketinggalan ya dibandingkan IHSG, karena kan yang penggerak IHSG rata-rata perbankan yang konvensional yang naik, sedangkan kan untuk indeks saham syariah Indonesia nggak masuk yang perbankan konvensional. Tapi saat ini mirip-mirip dengan IHSG karena juga banyak juga saham pertambangan di situ. Juga ada saham-saham yang retail, juga industri dasar juga masuk saham syariah yang menopang juga kinerja dari ISSI. Iya, nah kalau menurut Pak Isa sendiri nih, kenapa sih penting atau perlu ya bagi kita ya untuk menjadi investor saham syariah ya, terutama untuk umat muslim mungkin ya, kenapa penting banget untuk menjadi investor saham syariah nih Pak Isa? Oke, ini menarik nih Pak Reza, buat teman-teman yang mungkin baru kepikiran, ternyata ada ya saham syariah gitu, mungkin sebelumnya sudah hijrah ke yang perbankan syariah, ataupun sebelumnya sudah mulai ke mengenal asuransi syariah, itu yang keuangan gitu, ataupun misalkan dari lifestyle sudah lifestyle yang halal gitu kan, sekarang banyak ya, apalagi kan Pak Sandiaga Uno, Kemenparekraf gitu ya, kampanyekan juga wisata halal gitu. Jadi turisme Indonesia juga yang halal gitu kan, banyak kita juga ya sudah preferensi, jadi nilai tambah juga. Apalagi kan mayoritas produk populasi Indonesia kan mayoritas berumat agama Muslim gitu ya. Dan juga ini juga salah satu peluang juga gitu untuk teman-teman, ternyata ada instrumen yang memang yang untuk masa depan, jangkanya bukan jangka panjang lagi, jangka panjang banget gitu. Kalau misalnya kita kenal kan jangka panjang sampai pensiun, ini bahkan sampai nanti ke akhirat juga masih bisa dipakai gitu. Kenapa? Karena ya kita cari keberkahan juga, cari ketenangan buat teman-teman yang masih ragu gitu ke saham syariah. Sebetulnya ini juga ada yang memang salah satu peluang juga, pilihan buat teman-teman alternatif nasabah ataupun yang sebelumnya sudah investasi yang konven, ingin cari ketenangan juga, cari keberkahan. Misalkan kita kan biasanya kalau misalkan cari makanan yang halal gitu ya. Lalu kita fashion juga fashion yang halal, seperti yang disebutkan tadi, wisata bisa juga cari yang halal. Investasi juga bisa jadi alternatif buat masyarakat juga saham syariah, di mana saham syariah ini juga nggak kalah, tadi Pak Reza juga bahas, nggak kalah performanya dengan saham yang konvensional. Bahkan sebetulnya saham syariah itu sebenarnya salah satu bagian dari pasar modal secara keseluruhan juga. Jadi pilihan sahamnya juga banyak. Makanya yang mengatakan itu saham syariah sedikit, mungkin 5 saham
yang memang declare di syariah di awal memang nggak terlalu banyak, hanya 5. Tapi tadi 470 lebih saham itu bisa jadi pilihan buat masyarakat juga yang memang ingin investasi yang syariah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan gitu. Intinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, teman-teman masyarakat itu bisa join ke pasar modal syariah. Salah satu produknya adalah saham syariah. Iya, ya ini luar biasa memang perkembangan saham syariah sendiri ya Pak Isa ya dalam beberapa tahun Yeah. terakhir. Kalau di iPod sendiri pertumbuhan jumlah rekeningnya gimana nih? Semakin banyak kan memang masyarakat kita yang mengenal terkait dengan pasar modal syariat dan kemudian juga berinvestasi di saham syariah nih Pak Isa. Oke, ya untuk IPO syariah sendiri mungkin teman-teman masih mungkin joinnya yang konvensional, tapi sebetulnya juga IPO syariah udah ada dari lebih dari 1 dekade, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu ada namanya Syariah Online Trading System. Nah ini jadi alternatif juga buat teman-teman, ya pengen investasi syariah, saham syariah, ada Syariah Online Trading System yang kita sudah dari tahun 2011. Kebetulan kita merupakan sekuritas pertama yang memiliki Syariah Pionir Online ya. Trading System. Iya, jadi bukan hanya di Indonesia, Pak Reza, tapi seluruh dunia. Karena pada saat itu belum ada nih sistem yang bisa memfilter saham syariah atau bukan, lalu transaksi-transaksi yang misalkan tidak transaksi sesuai syariah itu tidak bisa dilakukan. Itulah sebagai kita untuk mempermudah juga semakin nyaman lagi investasi syariah. Pada saat itu mungkin pada saat awal diperkenalkannya itu kurang dari malah ratusan, masih puluhan ratusan gitu yang jadi investor syariah. Nah, baru setelah misalkan sekitar 4 tahun, 5 tahun, 2015, 2016 itu banyak yang mulai memanfaatkan pasar modal syariah dan juga jadi join ke nasabah Indo Premier karena ada syariahnya itu. Jadi bahkan 2019 pada saat kemarin kita 2021 juga sudah mencapai lebih dari 25.000 investor. Itu untuk investornya sendiri itu paling banyak, dan Jawa Barat pun merupakan nasabah yang paling banyak, investor syariah paling banyak dari Indo Premier Sekuritas. IPOT syariah itu adalah Jawa Barat. Jadi terima kasih juga Pak Reza supportnya gitu, menggaungkan pasar modal syariah Jawa Barat, dan juga banyak tokoh-tokoh kan pasar modal syariah yang Jawa Barat. Saham syariah kan ada Mang Amsi juga kampanye terus terkait saham syariah, juga banyak yang memang dari kalangan mahasiswa sampai misalkan yang udah menjelang pensiun pun ternyata ingin berkah, ya pilihnya saham syariah gitu. Jadi harapannya sih kedepannya akan lebih banyak lagi yang investor syariah di Indonesia, apalagi sebentar lagi kan udah ada kita ada simplifikasi pembukaan rekening yang lebih mudah lagi. Harapannya nanti kedepannya setelah simplifikasi di Indo Premier Sekuritas, pembukaan rekening syariah lebih mudah lagi. Seperti itu Pak Reza. Jadi saat ini untuk Jawa Barat masih paling banyak investor syariahnya, dan insya Allah akan semakin banyak lagi. Mungkin teman-teman di sini yang join masih ragu, misalkan masih belum tahu, ternyata ada IPO syariah, bisa udah mulai upgrade akunnya ke akun syariah atau misalkan jadi nasabah IPO syariah. Ya, ini menarik nih. Langsung ada pertanyaan nih dari Pak Sukirman Hermano ya. Kang, saya punya saham IPOT konvensional. Apakah bisa Pak pindah ke IPOT syariah? Apa saja syaratnya katanya. Udah langsung mau ini, mudah-mudahan ini nih langsung hijrah nih apa? Ya kayaknya nunggu-nunggu nih Pak. Jadi nunggu memang pengen hijrah gitu, karena sebenarnya ini juga sudah cari tahu juga, ternyata Telkom juga masuk saham syariah. Berarti anggapan saham syariah itu harus perbankan syariah, harus bisnis syariah, enggak juga. Jadi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dibolehkan, dan kebetulan Telkom ini masuk ke daftar efek syariah. Jadi kalau misalkan untuk kita buka rekening di IPO syariah, sebelumnya sudah punya yang konven. Nah, kalau misalkan tinggal mengisi form perjanjian syariahnya aja. Jadi bisa datang, kalau misalkan di area Bandung, bisa datang ke kantor cabang IPOT Bandung untuk mengisi formnya, tinggal diserahkan aja di situ isi datanya. Jadi nggak sesusah kita pada saat buka rekening dari awal. Gitu. Datanya harus lengkap.
ini kita cukup cuma siapkan KTP aja, isi form perjanjian syariah. Kalau misalkan mau rubah nomor rekeningnya, misalkan rekening RDN-nya ke syariah juga bisa juga. Jadi misalkan sebelumnya BCA yang konven dengan RDN-nya BCA syariah itu juga bisa. Jadi mudah kok untuk upgrade ke akun syariah. Nanti akan dibuatkan 2 akun gitu ya. Jadi uh, 2 akun, yang pertama akun reguler dan akun syariah. Jadi akun yang reguler yang sebelumnya akan tetap ada, nanti tinggal proses aja, tinggal minta ke kita untuk dipindahkan ke akun syariah. Nanti bisa secara aktif menggunakan akun syariahnya untuk seterusnya. Tapi nggak masalah kalau misalkan akun regulernya apa masih dipakai atau enggak. Kalau di kita menerapkan masih bisa dipakai. Biasanya kenapa masih bisa dipakai? Karena untuk misalkan nanti ada yang keluar dari daftar efek syariah, itu akan masuk akun regulernya. Jadi tidak perlu tidak perlu menutup akun import yang sebelumnya baru buka lagi dari awal syariah, tapi tinggal upgrade aja. Jadi untuk memudahkan juga ketika kita mau hijrah nih ke akun syariah, mudah-mudahan sih konsisten ya. Kita buka akun syariah juga biar kita konsisten juga istiqomah untuk beli saham syariah. Iya, iya. Nah, tadi bicara terkait nanti begitu ada saham katakanlah yang dikeluarkan dari daftar efek syariah, daftar saham syariah nih Pak Isa. Nah ini gimana nih kalau kita punya sahamnya gitu ya, punya sahamnya kemudian toto sahamnya nggak lagi masuk ke dalam daftar saham syariah ya. Nah, Oke. apa yang di IPOT apa yang dilakukan nih Pak? Oke, ini menarik ya. Iya, jadi kan memang untuk syariah online trading system itu yang pertama kan tidak boleh membeli saham yang di luar dari daftar efek syariah. Jadi ketika kita klik misalkan sahamnya, contohnya BBCA, misalkan Bank BCA, bank konvensional nggak masuk saham syariah. Pada saat diklik itu akan ada otomatis pop up saham yang Anda beli bukan saham syariah. Jadi kan nggak akan kebeli di situ. Tapi kalau misalkan ada kan daftar efek syariah itu akan dikeluarkan oleh OJK gitu, melalui rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI selama 2 kali ya untuk yang periodik. Jadi biasanya bulan akhir Juni gitu ya, akhir Juni dan juga akhir November itu sudah ada pengumumannya, dan Juli dan Desember itu sudah ada penetapannya. Nah, apa yang dilakukan oleh risk management kita dari IPOT sendiri, yaitu mengeluarkan dari akun syariahnya dari saham-saham tersebut akan pindah ke akun reguler secara otomatis. Nah, jadi tapi nggak usah khawatir kalau misalkan muncul dia tiba-tiba nggak ada, dicek akun regulernya ada atau enggak. Kalau misalkan sudah muncul di akun regulernya, itu dibebaskan kepada investor syariah untuk menjual atau tidak. Karena keputusan untuk beli saham, keputusannya masih di investor sendiri gitu. Bukan beda kalau kita reksadana ya. Kalau reksadana ada reksadana saham syariah, itu ada keputusan 10 hari ya, common practice 10 hari itu harus dijual gitu batasnya. Tapi kalau misalkan teman-teman atau misalnya investor syariah ingin menerapkan seperti itu tidak masalah. Kalau saya sih kalau saya sendiri prefer seperti itu. Ketika kita mengetahui keluar dari daftar efek syariah, saya menjualnya buru-buru gitu. Kalau misalkan kasih waktu kan kita ada settlement 3 hari masih cukup lah. Kecuali kalau misalkan kita ditinggal misalnya buat investasi jangka panjang, tiba-tiba baru tahunya setelah sebulan 2 bulan, ya silahkan. Setelah kita mengetahui sahamnya keluar dari daftar efek syariah dan ada di akun reguler silahkan langsung lakukan penjualan. Jadi nggak usah repot-repot telepon misalkan ke support Indopreneurnya atau customer care-nya, langsung aja jual dari akunnya. Nanti akan dananya akan masuk ke akun RDN hasil penjualannya. Seperti itu. Jadi memudahkan buat teman-teman buat jadi investor syariah itu ketika kita keluar dari daftar efek syariah. Harapannya nanti kedepannya akan ada notifikasi, oh iya ternyata ini sahamnya keluar dari saham syariah. Tapi biasa kalau misalkan yang memang konsen terhadap syariah pasti mantau terus tuh, karena periodik kan hanya setahun 2 kali, walaupun ada yang insidentil. Tapi yang insidentil lebih ke penetapan decision itu bisa lebih banyak yang masuk ya, bukan yang keluar gitu. Yang masuk misalkan saham IPO kan, misalkan saham IPO nih kemarin baik, misalkan yang United baik itu baru IPO masuk saham syariah sebelumnya, misalkan sebelum IPO itu sebetulnya kan disidentil. Itu lebih banyak yang seperti itu penetapan OJK. Jarang yang misalkan keluar dari des itu misalkan tiba-tiba. Jadi teman-teman perhatikan aja, investor syariah udah pasti tanggalnya udah tahu nih, misalkan bulan Juli sama Desember itu pasti
dicek nih apakah ada saham yang keluar atau enggak. Oke. Nih Pak Isa ada yang ingin tahu nih terkait dari @ita Ramadhani ya, WW10 ya. Bagaimana prosesnya hingga suatu saham itu dapat dikatakan sebagai saham syariah, Pak Isa? Oke, ini menarik juga ya, Kak Ita, pertanyaannya. Jadi ingin tahu juga gitu, apakah misalkan saham tersebut prosesnya dari awal sampai akhir sebetulnya yang menetapkan kan tetap OJK ya, tapi dilakukan screening. Pertama sebelum screening, sebetulnya apakah si perusahaan itu declare saham syariah atau bukan. Ketika misalkan dia deklarasi kesyariahannya, biasanya kan dia sudah punya Dewan Pengawas Syariah. Biasanya akan langsung masuk ke daftar efek syariah karena Dewan Pengawas Syariah sendiri kan sudah ditunjuk oleh MUI juga gitu ya orangnya, jadi biasanya langsung biasanya itu masuk sahamnya sejauh ini ada 5 ya, ada Panin Dubai Syariah, lalu ada Bank Aladin Syariah, lalu juga ada Bank Syariah Indonesia, BRIS, Bank BTPN Syariah gitu, dan juga Jemas Asuransi Syariah ya. Nah ini kelima emiten ini langsung masuk ke daftar efek share tanpa screening. Nah, gimana yang tadi 470 lagi yang belum masuk, nggak langsung masuk ke daftar efek syariah. Jadi oleh OJK melakukan screening. Yang pertama dari bisnisnya dulu. Jadi apakah bisnisnya melakukan bisnis yang non halal, misalkan ada pendapatannya dari jual minuman keras atau misalkan jasa produk ribawi. Nah itu kan tidak masuk dari segi bisnisnya. Lalu juga misalkan apakah si bisnisnya juga dari segi keuangan gitu kan. Ada yang kedua adalah financial screening. Financial screening ini apakah pendapatannya lebih dari 10% yang non halalnya, yang pertama. Yang kedua, apakah dari modalnya atau misalkan apakah ada pembiayaan atau misalkan hutang yang berbasis ribawi. Nah itu nggak boleh lebih dari 45%. Itu dari financial screening. Biasanya yang keluar dari daftar efek syariah bukan dari business screeningnya, biasanya dari financial screeningnya. Nah ini yang menentukan nanti akan masuk pada des periodik ataupun pada des insidentil seperti itu. Jadi yang pertama adalah business screening, yang kedua adalah financial screening. Nah itulah ya sebelum diterapkan menjadi saham syariah. Jadi sebetulnya kalau misalkan teman-teman ada nih saham mau IPO gitu ya, saham baru mau IPO, apa kita bisa cek manual bisa. Jadi kan kita belum ada ketetapan dari OJK misalkan. Biasanya pernyataan efektif dari OJK untuk IPO pun belum. Tapi dari prospektusnya bisa kita cek apakah hutang berbasis ribawinya itu melebihi 45% atau enggak. Apakah pendapatan halalnya melebihi dari 10% atau enggak. Apakah bisnisnya itu melakukan bisnis yang non halal gitu ya, pendapatan yang non halal apa enggak kayak gitu. Dan itu dari saham sebelum IPO, teman-teman atau investor yang ingin misalkan beli saham yang kemungkinan masuk saham syariah bisa juga gitu pada saat IPO, karena memang biasanya menunggu pernyataan efektif. Bahkan pernyataan efektif harus pernyataan efektif IPO atau listing atau enggak gitu dari OJK dulu, biasanya dari daftar efek syariah selanjutnya gitu. Iya. Pak Isa, selanjutnya nih ada pertanyaan dari @aminawati.yati nih. Pak, apa beli saham syariah harus beragama Islam? Saya pun hampir putus asa, kebanyakan keluarga saya Katolik, Pak, katanya. Ya, agamanya Katolik. Nah, ini apakah memang harus agama Islam atau memang yang non-Muslim juga bisa untuk investasinya di, katakan buka rekeningnya rekening syariah nih, langsung ke report syariah nih, Pak Isa. Gimana, Pak Isa? Oke. Ya, terima kasih Kak Aminawati. Ini ada cerita ya, waktu saya di IPOT Bandung nih kebetulan nih. Jadi ada juga yang datang buka akun syariah itu, dia jujur gitu pada saat awal saya non Islam gitu. Nyatanya dulu dia ini ngetes juga gitu, apakah saya bisa buka rekening saham syariah apa enggak gitu. Soalnya saya udah buka perbankan syariah gitu. Saya udah punya bank syariah. Dia jawab bisa gitu. Terus kenapa enggak? Karena perbankan syariah bisa, apalagi pasar modal syariah. Saya tanya kenapa tertarik sama investasi syariah ataupun misalkan keuangan syariah. Dia menganggap bahwa untuk sistem yang syariah ini itu fair, dia bilang, karena bagi hasil sistemnya dia happy gitu pada saat dia perbankan tidak dapat bunga tapi dapat bagi hasil. Dan dia menganggap kalau bisnis orang sukses, kita invest itu kita dapat kebagian hasilnya. Kalau bisnis orangnya misalkan itu rugi, ya kalau misalkan kita masih dapat keuntungan itu dia merasa dia ada
kegundahan di situ. Dia ragu-ragu, oh ya, apakah perbankan konvensional atau misalkan yang investasi yang konvensional itu seret di dia. Dia merasa investasi syariah itu lebih seret karena kan sistemnya kan bagi hasil. Jadi kan kita akadnya juga kan ada musyarakah dan juga untuk bayi al musahamah ya sistemnya bagi hasil gitu, saling tolong menolong di saham syariah. Akhirnya dia join ke ikut syariah. Jadi sebetulnya saham syariah atau investasi syariah bukan jadi monopoli orang muslim gitu, harus muslim dulu KTP-nya, kita nggak ada cek misalkan agamanya apa baru bisa join IFA syariah, enggak. Jadi boleh sih agama apapun, kepercayaannya apapun, kita misalkan kalau merasa seret sama prinsip yang syariah itu kan, apalagi kan kalau di saham ada yang memang hutangnya nggak boleh lebih dari 45% yang berbasis ribawi, dia merasa nyaman dengan itu, karena kalau misalnya dia pikir juga ketika kita beli suatu perusahaan, cari perusahaan yang sehat. Jadi perusahaan yang sehat yang hutangnya nggak terlalu banyak, biasanya dari segi operasional perusahaannya juga lebih solid gitu, karena tidak berbasis hutang. Jadi kalau misalkan kondisinya ada krisis, ada pandemi, dia biasanya lebih tahan terhadap krisis, walaupun sebetulnya masih ada aspek yang lainnya yang memang ada yang menjadi risiko gitu, baik yang konvensional dan syariah. Dan ini dimudahkan oleh screening tadi gitu. Artinya dia join, jadi untuk syariah sendiri sebenarnya boleh digunakan oleh siapa saja. Jadi hak mau tidak terbatas dari agamanya apa, kepercayaannya apa, negaranya apa gitu ya. Satu sosial, jadi buat semua orang sebetulnya. Gitu. Ya, jadi bisa ya siapapun gitu ya, agamanya apapun ya, untuk buka rekening syariah ini bisa ya Pak Isa ya. Ya, nggak ada halangan ya. Oke, baik. Selanjutnya ini Pak Isa ada pertanyaan terkait dengan terkait dengan tadi yang terkait dengan dividen nih, Pak Isa ya. Kebetulan ini juga lagi periode pembagian dividen gitu ya. Kang, apakah saham syariah dividennya berupa tunai atau berupa saham ya? Lalu berapa persen agar kita tetap cuan buat alokasinya? Oke, ya ini menarik. Ya, menarik pertanyaannya. Apalagi musim dividen, betul Pak Reza. Sekarang banyak yang memang ngincar dividen, cari yang dividen payout ratio-nya tinggi gitu kan, karena menjelang pembagian dividen. Nah, kalau misalkan sebetulnya untuk dividen saham kan, atau misalnya dividen tunai itu adalah corporate action. Jadi ketika corporate action dilakukan, tidak melihat investor syariah ataupun investor konven, Pak Reza. Jadi semua pasti dapat. Kalau misalkan kita beli sahamnya Telkom, semua pemegang walaupun punya satu lot saham itu masih tetap dapat dividen, bahkan satu lembar pun dapat gitu ya. Dan biasanya dia akan diumumkan. Kebetulan di aplikasi iPod juga ada tuh kalendernya. Di websitenya bursa ada pengumuman corporate action, kalendernya di aplikasi iPod pun dan juga di portofolio kita ada nih, misalkan ada near cum dividen, near dekat dengan distribusi dividen. Nah, itu akan ada pengumumannya di situ, tentunya setelah pernyataan efektif dari OJK. Jadi ketika kita misalkan membeli pada periode kumulatif debt, itu ketika kita distributed debt itu akan dapat dividennya. Kalau misalkan kita jualnya misalkan X debt, misalkan ada cum debt dan X debt. Nah, X debt ini kita jual sahamnya, kita akan tetap dapat dividennya. Dividennya masuk ke mana nih? Ada banyak pertanyaan juga. Dividennya masuk ke rekening pribadi atau enggak? Banyak juga ternyata yang ngecek di akun pribadi kok nggak masuk gitu. Dia pikir seperti gaji ya. Karena kita kan dapat gaji dari, sebetulnya yang dapat gaji kan karyawannya. Misalnya karyawan Telkom dapat gaji dari Telkom. Nah, kalau kita sebagai investor dapatnya dividen, masuknya nggak ke rekening pribadi, tapi masuknya ke RDN. Jadi nanti biasanya di aplikasi iPod itu muncul ada cash dividen, di situ mutasi kasnya nominalnya berapa. Nah, tinggal dicek aja, di situ akan masuk ke RDN-nya. Nah, uangnya dari dividen ini, misalkan dividen tunai, itu bisa kita gunakan kembali untuk misalkan membeli saham yang lain ataupun ditarik dana cashnya ke rekening pribadi. Kalau misalkan dividennya bentuk saham, itu juga bisa kita jual sahamnya atau misalkan dikumpulkan lagi. Biasanya juga kalau kadang-kadang kan kalau dividen saham ada outlot ya, nggak utuh satu lot gitu. Nah, itu juga bisa dibeli misalkan di pasar nego, sebagiannya pun dijual di pasar nego juga kalau misalkan dapat dividennya yang dividen saham. Nah, perlu diketahui kan untuk dividen juga itu berbeda-beda tanggalnya ya Pak Riza ya. Misalkan saham A misalkan dividennya
pembagiannya tanggal 13 April. Ada lagi dividen saham B, misalkan emiten B pembagiannya 30 Juni, beda-beda kan untuk emitennya. Dan perhatikan juga ada juga yang membagikan lebih dari 1 kali, namanya dividen interim. Nah, dicek aja, biasanya sih untuk kalender pembagian dividen itu nggak akan jauh-jauh, misalkan paling jauh itu biasanya satu bulan ke depan gitu, karena harus menunggu pernyataan efektif juga. Jadi rajin cek aja di aplikasi iPod-nya, nanti akan ada notif kira-kira mana yang mendekati dividen atau enggak. Tapi juga jangan sampai kita kena dividen trap nih, Pak Reza. Banyak yang memang ngincer dividen, ketika dapat dividennya sahamnya turun gitu kan. Apalagi itu kejadian kemarin tahun lalu, ada saham dividen, saya ingat Indosat gitu ya, sahamnya naik tinggi gitu, bagi dividennya kan lumayan besar juga, jadi lebih dari 20%, sehingga saya hampir 30%. Nah, sahamnya ikut turun pada saat itu. Jadi kalau misalkan saran saya, kalau misalkan ngincer dividen itu buat jangka panjang, jadi kita nggak menjelang bagi dividen kita baru beli sahamnya. Tapi biasanya kita nabung dulu. Oh, ini biasanya tipikalnya si sahamnya kan ada tuh historis pembagian dividen tahun-tahun sebelumnya, ternyata rajin bagi dividen besar gitu. Nah, bisa kumpulkan cicil aja beli sahamnya, nanti baru kita dapat dividen yang tahun depan, misalkan seperti itu. Jangan sampai kita karena euforia FOMO ikut biar dapat dividen, malah dihitung-hitung malah jadi loss gitu, karena harga sahamnya pada saat dijual lebih tinggi lossnya, lebih rendah lossnya dibandingkan dividen yang didapat gitu. Jadi perlu diketahui juga saham syariah juga sama, yang bisa kita dapatkan keuntungannya bukan hanya dari dividen tapi juga capital gain juga. Jadi kalau misalkan tipikalnya trading saham syariah, misalkan pengen dapat dividen, perhatikan juga harga teoritisnya kira-kira berapa. Nah, kalau misalkan oh ternyata peminatnya banyak nih untuk dividen ini, banyak, harga sahamnya masih kekejar, itu bisa kita manfaatkan untuk beli, dapat dividennya juga dapat, sahamnya juga dapat. Tapi juga kalau ketika sahamnya turun, teman-teman juga harus siap juga, harus ready juga seperti itu. Ya, Pak Isa, kemudian kalau di iPod syariah ya, ini fitur-fiturnya sama dengan yang konven atau katakanlah ada banyak fitur yang ketinggalan nih dari yang konvensional gitu ya? Ya, jadi sebetulnya ini fitur-fiturnya untuk iPod syariah ini sebetulnya tambahkan. Yang nggak ada di konven ada di syariah, dan bahkan fitur-fitur ini memudahkan juga gitu, karena gratis juga, jadi nggak ada tambahan biaya. Oh, kalau misalkan upgrade akun ke akun syariah bayar nggak, jadi sama aja transaksi, fee-nya sama. Jadi fee-nya kalau beli 0,19%, kalau jual 0,29%, jadi sama fee-nya gitu. Bahkan dikasih keuntungan lagi, misalkan ketika kita membeli saham yang melebihi dari dana kita. Kalau di akun reguler itu kan kena biaya ya, jadi ada dana margin, kena penalti. Nah, kalau misalnya di akun syariah itu akan dihindarkan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya beli saham nggak bisa melebihi dari dana yang dimiliki, karena kan margin trading di situ ada potensi menimbulkan riba di situ, makanya dimudahkan juga. Jadi sebenarnya malah lebih hemat kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan invest ya, takutnya salahnya keklik gitu ya, salah keklik ketika kita beli saham, harusnya belinya saham 10 juta, tiba-tiba 1.200.000. Nah, kan kalau misalnya di akun reguler itu minus 200.000 tuh, harus dibayarnya bisa jual saham atau deposit lagi. Tapi kalau kita beli saham syariah pakai akun syariah, kita store dulu, jadi kita aware ketika kita transaksi, nggak ada istilah kepencet. Kalau uangnya kurang nanti otomatis akan keblok. Jadi sesuaikan sama uang gitu. Jadi itu fitur-fitur ini lebih. Jadi yang pertama, kita hanya bisa beli saham syariah yang which is bukan merupakan kekurangan. Jadi kita lebih tenang lagi berinvestasi syariah. Yang kedua, kita nggak bisa transaksi yang margin trading melebihi dana yang kita miliki. Yang ketiga, kita nggak bisa short selling. Short selling itu banyak album, kita menjual barang yang belum dimiliki gitu. Jadi kalau misalkan kita beli saham, kita harus match dulu, lalu kita baru jual saham. Jadi kalau misalkan kita masih antri, itu nggak bisa jual gitu, karena sahamnya belum kita miliki. Kejadian banyak ya ketika kita jual saham, sahamnya belum dimiliki. Nah, itu kalau misalkan dibolehkan ada akun short selling, itu bisa tuh jual saham tapi sahamnya belum dimiliki. Nah, itu ada biayanya juga, biasa kena penalti mirip-mirip margin trading. Nah, ketiga ini yang memudahkan kita, memudahkan fitur yang memudahkan kita untuk transaksi syariah. Jadi kita dihindarkan dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, Pak Riza. Ya, jadi terjamin ya syariahnya ya Pak Isa ya, karena sudah
dibentengi gitu ya dengan aplikasi tadi, dengan Betul. aplikasi e-pot syariah ya, dengan sistem online trading syariah. Jadi kita terhindar dari katakanlah unsur-unsur katakanlah riba gitu ya, kemudian juga maisir, gharar gitu ya Pak Isa ya, dan kemudian juga tentu dari Betul. produk yang haram gitu ya. Kita terhindar dari itu karena yang kita beli hanya yang memang betul-betul sudah sesuai syariah ya, dan juga transaksi-transaksi memang yang diperkenankan secara syariah ya Pak Isa ya. Jadi nggak bisa pakai utang ya kalau misalkan kalau kita buka rekeningnya rekening syariah ya Pak Isa ya. Nah, Betul. Pak Isa, ini selanjutnya ada dari @suradi Abama ya. Sorry Pak, mohon reviewnya. Saya peternak daging ayam ya, dagang ayam ya. Beliau dagang ayam. Apalagi kalau ada saham syariah gini pengen pindah katanya, terus saham yang konven dijual dulu apa double aja Pak gitu. Oke, ya Ini kayak jadi jadi banyak menarik yang ya. mengundang hijrah juga nih Pak Isa ya. Iya, Event kita iya. Nah, sore hari ini apalagi di bulan sebenarnya Ramadan ya. iya, betul betul. Iya, jadi menarik juga ketika kita cek dulu apakah kadang juga banyak yang persepsi orang saham syariah tuh harus bank syariah gitu ya. Lalu ada belakang-belakangnya kayak Muamalat gitu. Padahal kan Muamalat belum listing ya. Belum listing Iya. di bursa, belum ada kode sahamnya gitu. Kebayangan tuh orang-orang seperti itu. Oh, dulu ada BSM Bank Syariah Mandiri. Oh, ternyata apakah saham syariah? Oh, ternyata saham syariah. Padahal bukan gitu. Lalu juga bayangan orang kalau misalnya Bank Mega Syariah itu ada sahamnya, enggak juga gitu. Jadi enggak semua perbankan ya, listing di perbankan syariah, listing di Bursa Efek Indonesia. Harapannya sih akan semakin banyak ya yang jadi perbankan syariah. Sebenarnya kalau misalkan melihat 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu masih ada, cuma ada dua ya, BRIS sama PNBS. Tapi sekarang kan sudah bertambah ya. Ada Bank Aladin Syariah, lalu ada Bank BTPN Syariah. Itu pilihan buat teman-teman kalau misalkan sektor keuangan. Tapi sebetulnya saham yang syariah juga nggak perlu harus lekat kata-kata ada syariahnya. Beda kalau reksadana syariah. Kita kalau reksadana syariah harus belakangnya reksadana saham syariah ada syariahnya di produknya. Kalau di saham syariah nggak perlu. Jadi Telkom pun, Telekomunikasi Indonesia itu tidak menjalankan prinsip syariah, tapi secara bisnis screening dan juga financial screening memenuhi syarat oleh OJK dan DSN MUI masuk saham syariah. Jadi itu juga masuk saham syariah. Jadi saran saya dicek dulu apakah masuk daftar efek syariah atau bukan dari 470-an saham itu. Karena 60% saham yang bisa dibeli di Bursa Efek Indonesia adalah saham syariah. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata keluar dari saham syariah, bukan saham syariah. Nah, tinggal pilihan kita apakah mau menjualnya atau enggak gitu. Karena sebetulnya untuk kita buka akun syariah pun itu pilihan. Kita opsional, apakah kita misalkan nyaman dengan hal itu apa enggak. Kita punya saham yang konvensional, tapi kalau misalkan oh saya pengennya hijrahnya kafah gitu, ingin lengkap aja, ingin hijrah seutuhnya gitu ya, boleh misalkan saham yang konvennya dijual sama. Jadi prinsipnya seperti tadi, ketika keluar dari daftar efek syariah, apa yang dilakukan? Menjual saham yang keluar dari daftar efek syariah, lalu beli lagi saham yang lain yang masuk daftar efek syariah. Nah, sama halnya ketika kita sudah jadi investor yang konven, ternyata masih pegang bank konvensional, kita cek lagi apakah ada emiten-emiten yang lain yang masuk daftar efek syariah yang menarik. Jadi bisa di-switch saham yang sebelumnya dijual, pindah ke saham syariah yang masuk daftar efek syariah. Apalagi kita lihat sebetulnya kalau lihat dari ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, dan juga IHSG mirip-mirip. Sebetulnya antara kita hijrah ke akun syariah pun nggak jadi mengurangi cuannya juga. Jadi kalau kita lebih telaten pilih perusahaan-perusahaannya, banyak kok yang saham-saham syariah yang potensial juga gitu. Jadi kita tinggal ikhtiarnya apa? Ikhtiar cari saham syariah yang memang yang pertama, kalau syariahnya sudah pasti, sudah ada daftar efek syariah, tapi itu dari segi kualitasnya. Jadi pilih saham yang berkualitas sesuai sama profil risiko sama tujuan investasi. Apakah mau trading juga? Trading syariah boleh kok. Misalnya kita beli pagi jual siang, transaksi saham syariah itu masih dibolehkan karena prinsip dari fatwa DSN MUI pun transaksi saham di pasar reguler beli pagi jual siang itu boleh. Jadi udah intraday apakah misalkan mingguan juga boleh. Jadi selama yang ditransaksikan adalah saham syariah. Tapi kecuali kalau misalkan saya masih sayang nih, masih belum hijrahnya, pengen bertahap nih, buka akun syariah dulu, pakai akun regulernya masih dipakai juga silakan. Nggak masalah karena dibebaskan, dikembalikan kepada investor itu masing-masing.
Ya, jadi ternyata ya di saham syariah juga kita masih tetap bisa trading gitu ya, Pak Isa ya. Katakanlah beli pagi, Betul. siangnya begitu naik juga dijual juga bisa ya, Pak Isa ya. Ya, Nah, kemudian juga ini ada dari @Febia Kumala Dewi 1222. Kalau di syariah itu dana masuk ke RDN berapa hari, Pak? Gitu. Apakah ada perbedaan nih dengan yang konven gitu ya? Karena syariah mungkin bisa langsung di hari H atau seperti apa nih, Pak Isa nih? oke, ya ini menarik ya, karena kalau misalnya kita kebetulan kerjasamanya dengan bank yang sudah digital juga, maksudnya dari segi digital tuh cost to wise-nya cepat gitu. Karena kalau misalkan kita deposit, ada tuh yang misalkan banknya baru 2 hari baru masuk tuh dananya, ataupun hari berikutnya baru masuk. Nah kalau di kita kebetulan kerjasama dengan BCA Syariah, RDN-nya baik yang syariah ataupun yang konvensional, BCA konvensional. Nah kita real time masuknya, jadi ketika kita deposit misalkan jam 10 pagi masuknya jam 10 pagi juga gitu. Kecuali kalau misalkan memang depositnya malam-malam gitu, jam 9 malam, tapi biasanya masuknya akan besoknya. Seperti tapi kalau misalkan di selama jam kerja itu akan masuk pada hari yang sama. Ini memudahkan juga buat teman-teman mungkin yang nggak mau kehilangan momentum nih. Apakah investor syariah membatasi? Enggak kok. Jadi kita kebetulan kerjasama dengan BCA Syariah. Yang membedakan BCA Syariah memang belum bisa pembukaan rekening online aja ya, pembukaan rekening bank dari awalnya online, jadi kita pembukaan akunnya masih manual, jadi harus mengisi form. Tapi secara bisnisnya untuk RDN BCA Syariah ini itu sudah full online gitu, dari segi misalkan kita deposit akan masuk. Nah kalau misalnya kita tarik dana dari RDN akan masuk pada hari yang sama juga, mendekati real time gitu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita berinvestasi syariah, buka akun syariah juga tetap bisa mudah kok antara deposit dana dan juga penarikan dananya atau cash withdraw ke rekening pribadi. Ya, kemudian juga banyak yang nanya nih Pak Isa terkait dengan RDN-nya ya. RDN-nya kalau syariah itu harus RDN syariah atau bisa juga dengan RDN konven nih Pak Isa. Oke, ya ini menarik ya. Kalau misalkan RDN syariah sebetulnya kan belum lama ya. Awalnya kita pakai RDN yang konvensional gitu. Jadi dikembalikan kepada investornya Tapi apakah tanpa bunga ya. mau full. Iya, jadi ada Kalau yang yang tanpa RDN bunga juga. RDN konven Ya, tapi tanpa bunga ya. Ada betul klausula betul. itu seperti apa ya Pak Isa ya? Ada biasanya. Jadi pada saat kita pembukaan nanti bisa request tanpa bunga. Tapi ada juga kalau misalkan pengen lengkap, oh udah aja hijrah ke RDN syariah bisa juga. Jadi pilihannya antara RDN yang syariah ataupun yang konven. Jadi kalau misalkan yang penting di perjanjiannya. Nanti kan pada saat kita upgrade ke akun syariah, itu ada perjanjian SOTS-nya. Itu yang jadi dasar apakah dibukakan akunnya atau enggak. Gitu. Ada perjanjian di situ kan ada apa aja transaksi dilarang secara syariah, apa yang dibolehkan. Nah, kita tanda tangan. Nah, ketika kita tanda tangan perjanjian syariah ini, otomatis akunnya jadi akun syariah gitu. Jadi ditambahkan akun syariah yang baru. Nah, untuk misalkan pilihan upgrade RDN-nya boleh iya, boleh enggak. Jadi dikembalikan. Kadang-kadang kan mungkin ada beberapa yang memang investor yang rekening pribadinya bank konven. Kalau misalkan ingin depositnya ke rekening bank konven lagi, karena biar sama bank nggak kena biaya, bisa seperti itu. Jadi tidak diwajibkan harus RDN syariah, tapi kalau misalkan ingin lengkap rekening pribadinya sudah syariah, RD-nya pengen syariah, saran saya sih di-upgrade ya ke akun syariah. Nggak usah khawatir ketika kita deposit kan, kalau beda bank kadang-kadang ada biaya ya di situ. Tapi kalau misalkan kita penarikan dana dari RDN kita semua, ada beberapa RDN, ada RDN Mandiri, lalu ada RDN BCA Syariah, ada BCA Konven, ada juga Permata yang konven. Kalau misalkan penarikan dana ke rekening pribadi itu nggak dikenakan biaya, jadi nggak usah khawatir ketika kita menarik dana kadang-kadang suka kena biaya. Kalau di pot nggak ada, bahkan dari RDN ini semuanya bisa transfer ke rekening lain, Pak Riza. Ini ada fitur namanya iPod Pay, jadi bisa transfer misalkan transfer ke istri atau misalnya transfer ke anak dari RDN langsung nih bisa. Jadi nggak Ya. usah khawatir, nggak kena limit juga, enaknya nggak kena limit, kita bisa transfer ke rekening tujuan, nggak kena limit dan nggak kena biaya. Dan kadang-kadang biaya kan lumayan 5.000 sampai 7.500. Nah ini kelebihannya RDN kita semuanya mendukung hal itu. Jadi untuk memudahkan transaksi juga, bukan hanya transaksi investasi tapi juga transaksi keuangan seperti biaya transfer dan yang lainnya. Iya. Baik, kemudian juga ini terkait dengan
opsi at Robi Rod ya, Pak Isa ini bertanya terkait opsi IPOT syariah ini di bagian mana ya Pak di app-nya? Ini mungkin dia Oke. nasabah konten nih pengen buka Lagi IPOT syariah, apakah memang bisa langsung dari apps-nya saja atau gimana nih Pak Isa? oke, ini menarik ya. Jadi ketika misalkan harapannya nanti sudah ada pipeline untuk itu. Jadi untuk di aplikasi ada nanti fiturnya untuk upgrade ke akun syariah. Nah, di situ ya. Jadi nanti harapannya akan segera launch untuk fitur itu. Untuk saat ini untuk upgrade akun syariah masih harus melalui link yang diberikan oleh kita ataupun datang ke kantor. Jadi nanti saya akan share ke ini ya, lihat boleh lewat DM IG, tanya nanti misalkan untuk panduannya apa, kayak gimana. Terus saya ketik aja ya. Jadi di sini ada panduan registrasi IPOT Syariah. Jadi akan kita share panduan registrasi IPOT Syariah dan juga panduan upgrade Syariah. Untuk saat ini tetap masih mengisi form. Ataupun sebetulnya bisa juga request ke support@entrepreneur.com. Nah, request aja saya ingin update ke akun Syariah, nanti akan dikirimkan formnya. Tinggal diisi, formnya tinggal diserahkan ke kami, langsung nanti akan diproses antara 1-3 hari kerja. Akun Syariahnya akan jadi. Jadi untuk fitur yang di aplikasinya masih belum ada ya, jadi masih belum muncul untuk panduan upgrade-nya. Kalau sebenarnya dari website, saat ini di website dihapus, kita harapnya nanti akan di aplikasi akan muncul untuk panduan upgrade akun syariah untuk memudahkan juga. Tapi untuk sementara ini bisa request ke support@entrepreneur.com dulu untuk form pembukaan rekening syariahnya ataupun upgrade akun syariahnya. Oke, baik. Terus kemudian ini dari @afrifahnur_afidah nih Pak Isa. Berapa banyak Pak saham syariah yang sudah bisa dibeli di IPOT? Mau nanya juga, Bang Aladin, Telkom apa sudah ada syariahnya? Terus kalau syariah lebih murah apa sama nih? Nih ini mungkin bisa sekalian dijelasin nih Pak Isa. Apakah beda nih harganya antara yang di syariah sama yang di konven gitu ya? Iya, tadi kita bahas ya, saya bahas ketika transaksi saham syariah fee-nya sama, nggak dibeda-bedakan. Jadi fee saham syariah sama fee transaksi untuk saham yang akun yang konvensional sama. Dan itu juga berlaku untuk sahamnya. Jadi untuk sahamnya selama masuk daftar efek syariah itu sama harganya. Jadi nanti nggak akan bingung. Misalkan harga Telkom di akun syariah, misalkan harganya 4.700, tapi di akun konven 4.500 enggak kok. Itu tetap sama harga sahamnya antara akun syariah dan juga akun konven gitu. Mungkin yang ditanyakan apakah saham-saham rata-rata mahal apa enggak gitu ya. Mungkin misalkannya saham-saham di akun syariah mahal, enggak juga, karena 60% lebih dari 479 saham itu yang dari Bursa Efek Indonesia merupakan saham syariah. Jadi cari aja yang irisannya masuk ISSI gitu. Jadi masuk IHSG kan pasti masuk universe besarnya IHSG. Kalau misalkan universe yang syariahnya ISSI, jadi bisa cek dari situ. Nah, masuk ISSI apa aja yang masuk sahamnya. Apalagi mungkin pengen dikombinasikan lagi, cari yang misalkan indeksnya dari Jakarta Islamic Index. Nah, itu kan pilihannya nggak terlalu banyak nih, ada 30 saham. Itu jadi sudah difilterkan dari market kapitalisasinya dan juga dari likuiditasnya. Jadi biasanya saham-saham yang blue chip akan masuk di situ tuh, JI Jakarta Islamic Index. Kalau misalkan kalau dari 479 saham itu terlalu banyak, bisa dari JI ataupun sebetulnya ada juga JI 70 ya, 70 saham syariah yang dari segi kapitalisasi pasarnya dan juga dari segi likuiditasnya tinggi gitu. Jadi saham-saham yang rame ada di JI 70 dan juga JI yang JI aja gitu ya. Dan juga yang terakhir mungkin teman-teman juga pengen saya pengennya sahamnya yang lebih settle gitu, lebih solidnya karena BUMN gitu. Ada juga indeks MES BUMN 17. Ini 17 saham BUMN dari segi kapitalisasi pasar dan juga likuiditasnya gitu. Jadi pilihan untuk saham syariah banyak kok. Jadi nggak dimudahkan oleh indeks-indeks yang tadi, universe index yang tadi, dan juga sebetulnya kalau misalkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, itu boleh dibeli
sebagai saham syariah. Jadi nggak membatasi, oh pilihan saham syariah cuman 10, cuman 15, enggak kok. Pilihan saham syariah banyak dan harganya sama ya. Harganya sama antara yang saham yang maksudnya harganya sama di akun syariah dan juga akun konven. Jadi tidak ada perbedaan. Dan terakhir tadi bank ya, bank net syariah sebelumnya ya. Jadi Bank Aladin itu juga masuk konstituen dari SSI juga. Jadi masuk saham syariah juga. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan cari yang gampangnya itu, cari aja bank syariah, masuk yang listing di bursa efek, apakah masuk saham syariah apa enggak, seperti itu. Ataupun sebenarnya yang di luar sektor perbankan juga banyak juga, sektor pertambangan, sektor industri dasar, misalkan sektor teknologi itu juga masuk yang masuk saham-saham syariah. Jadi tidak terbatas dari saham yang memang ada embel-embel kata syariahnya gitu. Saham lain pun seperti Telkom, Indosat, Unilever, Mayora, Sido muncul itu juga masuk saham syariah. Walaupun prinsip menjalankan perusahaannya yang nggak ada dewan pengawas syariah, tapi menurut DSN MUI tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga dari segi keuangannya, financial screeningnya juga tidak masuk kriteria saham syariah. Ya, Pak Isa, kemudian kalau untuk buka awal nih ya Pak Isa, apakah memang harus ke cabang atau bisa ada bisa online nih, ada aplikasinya yang kita bisa bisa atau ada linknya yang kita bisa tinggal download gitu ya. Kemudian juga langsung kita bisa buka rekening syariah nih. Ada pertanyaan dari Ibu Eka underscore Herlina nih. Oke, ya, Bu Eka. Jadi untuk kita misalkan bawa akun syariah untuk saat ini memang harus mengisi form ya, mengisi formnya tapi nggak full dari awal kosong gitu. Jadi kita disediakan linknya, bisa dicek di bio IPOT Bandung ya. Di situ ada link tree terkait pembukaan akun syariah. Di situ ada mulai dari panduan registrasi syariah yang pertama, yang kedua panduan upgrade syariah, yang ketiga adalah manual book tentang pasar modal, tentang seputar pasar modal syariah. Jadi materi-materi terkait pasar modal syariah juga bisa di-download di situ. Nanti biasanya untuk link untuk panduan registrasi syariah dan juga link registrasi IPOT syariahnya, itu tinggal mengisi formatnya web. Di web base, tinggal isi aja data-data pribadinya, nanti akan masuk ke email. Nanti formnya udah otomatis tercetak, tinggal dikirimkan aja ke kantor cabang IPOT terdekat, kamu langsung ke IPOT Jakarta. Nah, mudah-mudahan sih ke depan sudah bisa full online ya, jadi kita mulai dari awal nggak perlu kirim-kirim dokumen lagi. Kita berdoa sama-sama Pak Reza biar nanti investor syariah supaya lebih dimudahkan lagi hijrahnya. Untuk saat ini ya mohon maaf kita masih mengisi form dulu, tapi ya untuk ribetnya mungkin cuma sekali aja pada saat registrasi aja. Nah setelah akunnya jadi, antara akun konvensional sama akun syariah dan kelebihan fitur-fitur syariah ini sama kok. Jadi nggak ada perbedaan, oh ternyata fiturnya dikurangi kalau misalkan pembukaan rekeningnya manual, enggak. Jadi pembukaan rekeningnya walaupun awalnya harus tanda tangan dulu di atas materai satu materai aja, tapi setelah itu tidak ada perbedaan. Jadi mudah kok untuk tetap untuk registrasinya, bisa dari link yang dicek aja di bio @ipot Bandung. Itu ada link tree-nya terkait untuk pembukaan akun syariah ataupun mau upgrade dari akun IPOT konvensional ke akun IPOT syariah. Iya, nih Endang titik Sulasmi 12 juga hijrah ke syariah nih. Ya, kayaknya udah banyak nih yang pengen hijrah ke Oke, syariah nih, semangat. Pak Isa nih. Semangat ya, mudah-mudahan apa insya Allah lebih berkah ya, sukses dunia akhirat ya Pak Isa ya, insya Allah. Betul. Jadi yuk buat sobat EDX Jawa Barat atau juga sobat iPod ya, untuk juga mungkin ada yang ingin katakanlah sekarang udah di konven mau pindah ke syariah, mangga yuk segera ya bisa nanti langsung buka rekening syariahnya ya. Tinggal buka rekening syariahnya, langsung pindahkan ya, hijrah dari konven ke syariah. Oke, baik Pak Isa, kemudian terkait dengan ini luar biasa, dalam setahun terakhir juga indeks saham syariah Indonesia ini mengalami penguatan 14,43%. Artinya ada saham-saham yang tumbuh di atas 14,43%, ada yang di bawah itu, tapi kalau di rata-ratakan tumbuh 14,43% selama satu tahun terakhir ya. Dan kalau
sektor-sektornya apa sih Pak Isa yang membawa katakanlah isi ini juga naik ke 14,43%. Sektor-sektor apa yang selama setahun kemarin nih mengalami penguatan tinggi, dan kemudian depan kira-kira apa sih sektor yang menarik nih Pak Isa buat teman-teman, buat sobat IDX Jawa Barat nih? Oke, ya ini menarik di saham syariah sendiri. Iya, ini mungkin jadi pertimbangan juga buat sobat IDX Jawa Barat, juga buat sobat Import Bandung ya. Ketika kita mulai misalkan berinvestasi syariah, cari pilih-pilih saham yang berkualitas gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari kenaikan saham syariah gitu, dan kan yang rata-rata penggerak IHSG banyak juga yang dari sektor perbankan ya. Sektor sebelumnya kalau misalkan dibandingkan 5 tahun ke belakang masih sektor keuangan yang konvensional itu mendominasi dari IHSG, yang jadi penggerak IHSG. Tapi beberapa waktu terakhir, 2 tahun terakhir, ini saham-saham seperti sektor mining, lalu juga sektor infrastruktur kan ada Indosat, ada Telkom, ada XL juga, itu juga yang menopang dari indeks saham syariah Indonesia ini juga. Dari JI30 pun kenaikannya jadi mirip-mirip. Jadi yang penopang IHSG yang rata-rata sekarang lebih ke saham-saham yang sektor komoditas, itu juga membantu juga indeks saham syariah Indonesia ikut naik juga. Jadi sebetulnya juga khawatiran saham pertambangan malah banyak yang syariah juga, malah dari segi permodalannya ada juga yang DR-nya juga rendah juga gitu ya. Bahkan ada yang tidak berhutang gitu saham. Malah sekarang sahamnya udah terbang juga. Kalau nggak salah Harum Energi ya, itu juga permodalannya juga bagus juga. Juga sektor yang step plus juga seperti Sido muncul, itu juga kenaikan juga cukup signifikan gitu ya. Dari segi konsumer bukan hanya, mungkin kalau misalnya kita lihat Unilever, Mayora turun ya. Ini jagoannya saham syariah sebelum-sebelumnya, Unilever sama Mayora gitu juga turun gitu ya. Kan kalau sebelumnya memang IHSG juga banyak turun dari saham yang konsumer yang non syariah seperti HMSP dan juga Gudang Garam, itu kan sekarang udah turunnya dalam ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa perhatikan yang dari sektor retail pun banyak yang naik juga seperti LVPF, lalu juga Mitra Adi Perkasa, MAPI, ada RALS juga, rekomendasi kita oke sih untuk dibeli. Jadi sebetulnya saham apa saja sih yang bisa kita koleksi saham syariah? Yang pertama dari sektor konsumer itu sebenarnya Indofood ya, INDF sudah mulai menarik ya. Kita rekomendasinya untuk buy untuk saat ini harganya sekitar 6 ribuan ya, target harganya 8.400, jadi masih ada upside 41% buat teman-teman yang mungkin sebelumnya saya ingin ke sektor konsumer, apa sudah mulai menarik. Ternyata sudah mulai menarik karena daya beli masyarakat juga sudah mulai meningkat gitu ya, karena kan sudah pemulihan ekonomi. Biasanya kan sektor yang gitu ya, pertama kan perbankan dulu yang naik dulu, yang ketiga baru nanti sektor properti, lalu sektor infrastruktur yang akan mengikuti. Nah, ini harga-harga saham yang sektor konsumer dan sektor properti masih menarik sih menurut saya, seperti PTPP dan juga Wika, itu kan harganya masih di bawah 1.000, masih ada upside di harga untuk target harga 1.610 untuk PTPP, dan Wijaya Karya itu target harganya di 1.700, masih ada upside 77% dari harga sekarang sekitar 900-an ya. Ataupun sebetulnya kalau misalkan sektor tambang masih menarik apa enggak. Nah, ini kan banyak juga pertanyaan gitu ya, apakah tahu tinggalan kereta gitu, karena harga sahamnya sudah tinggi. Emang komoditas kemarin naik, tapi menurut saya masih lebih rasional saat ini. Untuk harganya kan turun lagi ya, masih lebih rasional harganya. Itu teman-teman investor saya bisa pertimbangkan UNTR ya. UNTR itu target area 33.000, waktu penutupan kemarin masih 25.500, jadi ada upside sekitar 3 UNTR. Kemahalan ada 33.000. Ada saham yang lain nggak ada, kita masih rekomendasikan Antam ya. Antam untuk beli target harga 3.500. Kemarin menyentuh 2.500 ya, masih ada upside 43%. Waktu kemarin kita rekomendasikan Antam bulan lalu gitu ya, itu harganya masih harga sekitar 1.600-an. Masih banyak yang ragu apakah bisa sampai 2.500, bahkan kita sebetulnya sampai sekarang udah revisi ya, udah naikkan target harganya bukan 2.500 lagi, sampai 3.500 sekarang, jadi masih bisa. Ataupun sebetulnya sektor perkebunan juga masih menarik ya. Kalau misalkan kita lihat, kalau ada Astra Agrosari itu kita bisa
buy rekomendasinya untuk target harganya di 15.600. Sekarang harganya sekitar 12.500-an. Jadi masih ada 24%. Itu untuk ahli. Kalau di kemahalan cari yang murahnya yang mana gitu untuk sektor perkebunan atau sektor pertanian. Anda lihat ya, kalau apalagi sekarang kan lagi heboh kelapa sawit gitu ya, CPO gitu karena bahan baku untuk minyak goreng gitu. Nah ini juga sahamnya juga masih menarik. Kayaknya untuk kita juga ada LSIP London Sumatra Plantation, itu target harganya di 1.700, untuk penutupan kemarin 1.400, potensi kenaikannya sekitar 20%. Jadi disesuaikan saja itu untuk trading, untuk time horizonnya mingguan. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, lebih prefer teman-teman bisa perhatikan saham yang masuk YI karena dari segi likuiditas itu lebih ini ya, dari segi likuiditas lebih karena sudah direvisi setiap 6 bulan sekali, biasanya lebih baik gitu kalau misalnya untuk yang jangka panjang. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk trading bisa pertimbangkan yang tadi. Kalau misalkan saya sebetulnya masih menarik antara Excel dan Indosat. Kalau misalkan Excel target harganya masih di 4.000, penutupan kemarin sekitar 2.600, sebetulnya masih ada potensi 51%. Dan juga untuk Indosat, target harganya 8.200, untuk penutupan kemarin 5.100-an ya, 5.100, jadi masih ada potensi sekitar 58%. Jadi silakan sektor-sektor yang memang sesuaikan, misalkan teman-teman saya, misalkan saya lebih prefer tiap orang berbeda-beda, dan juga kita lihat siklusnya apakah misalkan sekarang yang lagi apa ya, biasanya ketika kita sektoral ini sahamnya naik dulu gitu ya, biasanya nanti pemulihan ekonominya kenyataannya akan lebih telat gitu, sebetulnya sahamnya akan naik duluan. Jadi ini sebetulnya sudah ada siklusnya. Jadi teman-teman dengan memperhatikan sektor rotation mana yang menarik gitu, disesuaikan sama profil risiko dan juga diversifikasi. Jadi jangan beli saham contohnya Excel sama Indosat dibeli sekaligus dua-duanya gitu. Pilih aja salah satu dulu di sektor yang sama, dan juga baru ke sektor yang lain. Jadi untuk melakukan diversifikasi di saham itu juga sangat penting juga untuk dilakukan. Iya, menarik sekali Pak Isa ya. Jadi Sobat IDX Jawa Barat ternyata juga ada ya saham-saham di saham-saham syariah ya, juga banyak yang menarik nih ya. Tadi ada potensial upside-nya juga yang cukup cukup besar ya, yang punya prospek juga yang menarik. Tadi ada rekomendasi-rekomendasi dari Pak Isa, tapi sekali lagi tentunya disclaimer on